Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan materi tentang perencanaan pelayaran yang dimana pada subcapaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan itu part keduanya itu menjelaskan tentang peta, yang dimana nanti pengertian apa sih peta umum dengan perbedaan antara peta umum dengan peta laut. Kemudian nanti ada penjelasan bagian-bagian yang ada di peta, kemudian simbol-simbol yang terdapat di peta laut. Nah, pada part kedua ini tentang peta ini tidak terlalu detail akan saya jelaskan, karena saya yakin teman-teman dan taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai tidak asing lagi dengan peta. Ini juga sudah sering kita dapatkan materi ini pada jenjang pendidikan baik itu SD, SMP maupun SMA. Jadi saya hanya mengingatkan atau mengulang kembali mata pelajaran yang sudah pernah kalian dapatkan waktu pada di sekolah umum kemarin. Yang jelas yang ada di pikiran kita, gampangnya pengertian dari sebuah peta yaitu bentuk dari bumi yang dipindahkan gambarnya di atas atau digambarkan pada sebuah kertas. Nah, atau yang biasa kita sering dengar yaitu pengertian dari peta yaitu hasil pemindahan bentuk lengkung bumi ke atas sebuah bidang datar. Nah, kemudian untuk peta itu banyak sekali jenis-jenisnya. Ada peta laut, ada peta umum, dan banyak jenis peta lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan, apa sih perbedaan peta umum dengan peta laut. Nah, yang jelas peta umum ini sangat sering kita lihat seperti di GPS kita, GPS handphone yang sering kita gunakan. Nah, itu adalah gambaran tentang peta secara umum. Ya, hanya kelihatan ini daratan, ini perairan. Kemudian yang di daratan hanya ada gunung, ini ada danau, ini ada sungai. Kemudian pada perairan hanya ada batasan sebuah wilayah dari negara ke negara yang lain. Nah, itu biasanya tercantum di peta umum, tidak terlalu detail, hanya sebatas itu saja. Nah, tetapi pada peta laut itu, mengapa peta laut ini berbeda sama peta umum? Karena peta laut ini digunakan untuk melakukan pelayaran atau untuk sebagai pedoman navigasi kita pada saat melakukan pelayaran. Jadi ketika peta ini digunakan untuk melakukan proses pelayaran atau merencanakan sebuah pelayaran, maka detail dari sebuah peta itu harus benar-benar lengkap. Baik kondisi apapun itu yang terjadi pada perairan itu harus ada di peta, sehingga meminimalisir kecelakaan pada saat melakukan pelayaran. Nah, itu alasannya mengapa peta umum sama peta laut itu berbeda. Nah, di peta laut itu biasanya dipakai yang saya bilang tadi, dipakai untuk bernavigasi. Kemudian terdapatnya perumahan, terdapat benda bantu navigasi, terdapat bahaya navigasi untuk menentukan posisi, haluan, jarak, dan hal-hal lain demi keselamatan sebuah pelayaran. Nah, di peta laut ini juga biasanya peta laut ini lebih sering diupdate ketimbang peta umum, karena peta laut ini lebih sering digunakan oleh pelaut ketimbang peta umum. Pada peta laut ini, mengapa kita harus sering mengupdate peta laut? Karena sering terjadinya perubahan-perubahan navigasi. Contohnya
Misalnya adanya kapal tenggelam atau kapal karam. Nah, itu kan kita tidak tahu di posisi mana di lintang bujur berapa. Nah, di sini apabila peta itu telah terupdate, maka kondisi kapal yang tenggelam tadi akan tercatat juga di peta yang baru. Begitu juga dengan kondisi seperti misalnya dengan adanya perpindahan arus yang terus-menerus, terjadinya penumpukan pasir hingga menyebabkan sebuah beting yang mengakibatkan kondisi perairan itu menjadi dangkal. Nah, perubahan kedalaman di perairan ini juga harus tercatat di peta yang baru. Karena apabila melakukan pelayaran, kapal melakukan pelayaran dan menggunakan peta yang lama, itu akan sangat berbahaya sekali. Bisa-bisa kapal itu kandas pada perairan tersebut karena tidak mengupdate peta yang telah dikeluarkan oleh lembaga tertentu. Nah, memang sih peta laut ini tidak setiap tahun diupdate, tidak. Nah, tetapi patokan oleh perwira atau kapten atau nakhoda, apabila peta laut ini tidak diupdate dalam waktu dekat, ada cara lain, yaitu kita seorang nakhoda bisa melihat informasi di berita pelaut Indonesia atau sering kita dengar singkatan dengan BPI. Nah, itu bisa di-download atau bisa dibuka secara online di Dehidros. Nah, di situ perubahan apapun yang terjadi di perairan akan disampaikan di berita pelaut Indonesia. Jadi setelah kita mendapat informasi berita pelaut Indonesia, baru kita pindahkan tanda-tanda perubahan yang baru ke dalam peta yang kita gunakan untuk melakukan sebuah pelayaran. Itulah perbedaan antara peta laut dengan peta secara umum. Nah, kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita melihat peta, yaitu badan penerbit. Nah, kemudian jenis proyeksi peta yang dipakai. Nah, pada saat melakukan pelayaran, ya kita harus tahu peta apa sih yang harus kita gunakan, proyeksi apa yang harus kita gunakan dalam kita membuat sebuah perencanaan pelayaran. Nah, kemudian koreksi-koreksi kecil di BPI. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Apabila peta itu belum terupdate dalam jangka waktu yang pendek, seperti setahun atau 2 tahun, itu biasanya belum terupdate. Nah, itu kita bisa melihat perubahan-perubahan kecil seperti itu di berita pelaut Indonesia. Jadi setelah kita melihat berita pelaut Indonesia, baru kita pindahkan tanda-tanda. Jikalau ada perubahan, itu bisa kita pindahkan ke peta kita kasih tanda. Itu tidak terjadi masalah, biar pada saat melakukan pelayaran meminimalisir kecelakaan navigasi. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga petunjuk-petunjuk atau peringatan yang diberikan. Nah, kemudian patokan-patokan bagi pelayaran yang penting, muka surutan. Nah, muka surutannya atau cat datum. Nah, di muka surutan ini kita juga harus berpedoman pada pasang surut tertinggi dan terendah. Jadi apabila saat melakukan pelayaran, apalagi di perairan yang baru, kita bisa mengetahui batas maksimal kedalaman perairan apabila perairan tersebut mengalami surut. Kemudian ada tanda-tanda bahaya navigasi dan satuan kedalaman serta ukuran-ukuran yang dipakai, apakah meter atau depa atau yang lainnya. Itu biasanya ada tanda-tandanya di keterangan itu ada pada sebuah peta. Nah, kemudian ini keterangan pada peta ini mungkin kita sudah tidak asing lagi, jadi saya hanya akan menjelaskan sekilas saja. Yaitu yang pertama yang harus kita perhatikan, yang tidak asing lagi didengar oleh pelaut-pelaut, yaitu nomor peta. Karena pada nomor peta inilah
untuk melanjutkan track pelayaran kita dari peta A menuju peta B. Nah, dari nomor peta ini juga kita bisa melihat di katalog peta. Setelah kita merencanakan sebuah pelayaran, kita lihat di katalog peta, kemudian kita lihat nomor peta berapa saja yang kita pakai ketika melewati sebuah pelayaran tersebut. Jadi kita tinggal menyusun sesuai nomor peta. Nah, kemudian judul peta yang sudah tidak asing lagi, tahun pemetaan. Nah, diusahakan tahun pemetaan yang selalu update, kemudian tahun terbit peta tersebut, kemudian tahun penerbitan baru. Nah, selanjutnya ada tanggal koreksi besar dan tanggal koreksi kecil. Kemudian dalamnya laut. Nah, dalamnya laut ini itu biasanya udah sering kita lihat nomor-nomor angka-angka kecil pada perairan. Nah, itu kedalaman laut, itu yang saya bilang tadi, adanya satuannya apakah depa, kaki, atau meter. Nah, itu biasanya dinyatakan di bawah peta. Itu kondisi suatu dalamnya suatu perairan. Nah, kemudian kita harus lihat juga tahun percetakan, kemudian skala peta harus kita perhatikan juga, dan pasang surut. Nah, pasang surut ini ditulis atau ditempatkan jelas. Biasanya pasuk ini dibikin dalam bentuk tabel. Nah, sekarang bagaimana sih seandainya kita mau memesan atau membeli sebuah peta? Nah, yang harus kita persiapkan sebelum kita membeli sebuah peta, kita harus tahu dulu nomor peta berapa yang ingin kita beli, kemudian judul petanya apa, skala petanya berapa, dan penerbitnya dari mana. Nah, agar pada saat kita membeli peta, memberitahu kepada orang toko, saya ingin membeli peta nomor sekian, sekian, dan sekian. Jadi tidak terlalu lama di toko tersebut. Nah, pada saat membeli peta ini juga kita harus memperhatikan katalog peta. Karena jangan sampai pada saat kita membeli peta tersebut tidak ada fungsinya sama sekali. Maksudnya kita tidak melalui perayaan tersebut, tetapi kita membeli peta yang tidak kita lewati. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi sebelum kita membeli peta, harus kita perhatikan dulu katalog peta, kemudian kita catat nomor peta berapa saja yang harus kita gunakan pada saat melewati perairan tersebut. Baru kita membeli peta dengan tinggal memberitahu kepada pihak toko peta nomor berapa dan judulnya apa, skalanya peta, dan penerbitnya dari mana. Nah, kalau di Indonesia biasanya belinya di Jahidral atau agen dan toko khusus. Nah, kemudian apabila kita ingin membeli peta di luar negeri juga bisa, tergantung negara terbitannya dari mana. Jadi kita harus menentukan dulu perairan-perairan yang ingin kita lewati apabila saat melakukan pelayaran tersebut. Nah, kemudian kita masuk selanjutnya yaitu simbol peta. Simbol peta ini juga udah sangat awam ya kita pelajari di peta, yaitu ada batu karang, ada pantai batu karang, ada lumpur, pantai curam, jeti atau derbaga, daerah terlarang, rampusuar, perangkap kerang. Nah, ini harus diperhatikan pada saat khusus untuk pelaut perikanan ya. Perangkap kerang, kemudian garis batas daerah berbahaya. Nah, ini ada beberapa simbol di peta laut yang sudah sangat sering kali kita lihat. Nah, simbol-simbol ini juga kita harus tahu artinya apa. Oke, mungkin penjelasan peta pada part kedua ini cukup.
dan tidak terlalu saya jelaskan secara detail karena ini sudah sangat umum kita ketahui. Untuk lebih jelasnya, apabila Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai tidak terlalu mengerti atau ada pertanyaan, boleh kita diskusikan di grup Google Classroom kita. Dan apabila teman-teman melihat atau ada kesalahan dalam penyampaian saya, bisa disampaikan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman yang membutuhkan. Mungkin itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.